Rumah mewah. Sebenarnya sama aja fungsinya sama rumah biasa, cuma bedanya tanah lu seluas lapangan bola sama lu bayar puluhan sampai ratusan juta buat bayar yang desainnya doang. Kita akan review rumah-rumah artis yang di feature di Taulani TV, tapi gua nggak ada latar belakang arsitektur sama sekali. Jadi gue kayak nggak punya taste gitulah, mana yang bagus mana yang enggak. Jadi gue akan bawa temen yang latar belakangnya juga bukan arsitektur. Nah, semoga dia bisa memvalidasi opini gue akan hal ini. Akil. Oi, terima kasih semuanya. Kita minum dulu Red Bullnya. Apa? Kita mau ngapain, Ren? Oke. Jadi hari ini kita bakal nge-review rumah-rumah artis. Lu jangan goyang-goyang dong, berisik. Oh iya. Ya, ini kita bakal nge-review rumah artis. Rumah orang-orang kaya itu. Rumahnya mewah-mewah. Kita mau lihat, kita mau review. Kenapa kita mau bahas ini? Soalnya gue tuh beberapa minggu ini gue tuh kayak suka nonton orang yang review rumah kostur gitu. Oke. Di luar ataupun di Indo. Di Indo kayaknya bisa gue bikin video aja. Soalnya bikin gue kayak ngerasain hal yang nggak pernah gue rasain. Itu cuman kayak biar ngeliatin kalau kita lebih miskin aja daripada mereka kah? Satu itu. Tapi yang kedua tuh karena kadang gue lupa yang gue tonton tuh orangnya kaya banget, sukses banget. Jadi kadang dia bilang sesuatu yang gue kaget. Kayak lucu gitu. Ntar lu nonton deh. Terus kita review rumah mereka gitu. Ya kita masuk ke interior list ya. Sama kita ketawain lah. Hai. Kalau kalian lihat di bawah video ini kategorinya itu komedi. Jadi di sini kita cuma ngetawain doang. Gue nggak bilang kalau mereka ini nggak deserve sama apa yang mereka punya. Gue yakin mereka juga udah kerja keras banget dan itu mereka deserve itu semua. Tapi gue tetap bisa ketawain dong. Jadi ya inti video ini itu kita bercanda doang kok, kita cuma ngelawak doang, kita nggak serius ngatain selera mereka. Soalnya videonya lucu aja. Udah oke, lanjut videonya ya. Ini apa dah? Ngapain lu sendiri? Bisa dah. Keluar. Oke, jadi Gil, rumah impian lu kayak gimana? Rumah impian. Pertama, gue pengen rumah gua nggak kayak kita simpel aja, nggak gede. Karena malas bersihin. Pertama. Kedua, gue pengen di sebelah tetangga. Jadi kayak gue sama tetangga tuh nggak terlalu jauh gitu. Kalau gede kan tuh ngerasanya tuh kayak beda. Terus ketiga tuh sebenarnya gue nggak mau di Indonesia. Nggak tahu itu boleh ngomong atau nggak. Tapi gue mau di Eropa nih kalau ideal aja. Ini kan ideal kan. Nggak boleh ngomong gitu. Gue mau rumah gue harus di Indonesia. Pontianak ya, nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Ini beneran. Kan ada sih tapi. Ya, tapi kenapa lu nggak mau rumah yang mewah banget? Rumah mewah banget tuh kayak gimana maksudnya? Mansion gitu. Kayak mansion yang gede banget. Mansion gede banget kayak LA. Susah bersihinnya. Terus gue nggak suka nih. Gue nggak suka kalau di rumah itu ada orang yang datang ke rumah untuk bersih-bersih atau ada hal yang dia masuk bisa dapat kunci rumah gue yang punya Laptop Ajib diambil, dicuri loh by the way. Apa? Laptop Ajib dicuri. Laptop aja beneran dicuri. Dicuri serius. Anjing. Dibobol. Kamu kemarin anjing. Kayak gini deh. Pendapat lu soal mansion atau rumah yang gede gitu. Gue tuh sering banget sih karena gue dikelilingi orang-orang yang lumayan berjiwa dalam keuangan finansial. Di Al-Azhar. Semuanya punya kolam renang. Dan gue tuh nggak terlalu pede kalau mereka make kolam renangnya tuh setiap hari. Gymnya setiap hari. Tempat bowling misalnya. Itu ekstrim sih. Tapi kayak intinya kalau lu punya semuanya di rumah, ngapain lu keluar lagi gitu. Jadi menurut gue rumah itu kayak kecil aja. Lu cukup ngapa-ngapain di situ untuk tidur, untuk bercinta. Lu keluar aktivitas dengan orang lain yang biasa gitu. Gimana sih, ngerti gak sih maksudnya? Ngerti, ini rumah power gue kayak gini. Gue harus gitu juga gak? Gak usah, gue aja. Iya. Oke, itu sebenarnya cocok sama yang mau gue bahas. Karena tier list ini kita beda sebenarnya. Tier listnya kayak khusus buat lo gitu gue bikinin. Iya. Lo gak mau nanya gue gitu kenapa gue gak suka rumah gede gitu? Kenapa? Oh, maksudnya iya. Gue nggak itu aja, nggak suka aja. Gue nggak suka rumah gede, gue nggak mau rumah gede. Walaupun itu rumah gue kayak cuma di Minecraft itu gue nggak gede. Rumah gue Minecraft kecil banget. Kayak server kan waktu itu gue main kecil banget rumah gue. Berarti rumah impian lu tuh yang turunnya tuh ada lava, ada air, terus ada diamond 4 gitu. Aduh, gue udah netherite anjing waktu itu. Itu jorok ya? kayak waktu lu kecil lu kayak pengen rumah lu ada ininya, ada ini. Ada. Apa? Futsal. Oh iya anjing. Semua orang pernah. Futsal itu semua orang punya. Iya. Impian itu tuh. Soalnya kayak waktu kecil kita kayak ngerasa bakat kita ini main bola gitu kan. Kan bakat gue main bola dulu. Maksudnya emang. Sampai sekarang. Tapi sebenarnya gue ngerti kenapa rumah yang bakal kita lihat ini itu kenapa gede. Itu kayak serbaguna juga mereka. Mereka nggak cuma rumah. Mereka bisa jadi kantor. Kayak misalnya ada yang podcast itu kan ada ruangan podcastnya atau gym buat nyingkat waktu. Gue ngerti. Tapi kita supaya bisa ketawain, bisa kita roasting, udah kita anggap mereka ini rumah aja. Berarti
mindset kita ke ini tuh ini. Opening. Oke, karena udah jelas banget kita nggak ada latar belakang arsitektur, kita nggak tahu mana rumah yang bagus, mana yang enggak, atau seenggaknya kita nggak pantas buat bilang mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi list kita beda. Jadi S itu rumah yang pengen lu tinggalin. Yang paling tinggi aja. Ya lu ngerti kan itu. Nah kalau A itu rumah temen lu, yang lu seneng itu rumah temen lu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti? Kayak lu ke rumah temen lu. rumah temen lu yang dia tuh ada barang yang lu nggak mau punya, tapi lu seneng karena temen lu punya. Jadi sebenarnya lu nggak mau tinggal situ aja. Nggak mau tinggal situ. Tapi kalau temen lu tinggal situ itu keren banget. Gue nggak mau dia punya rumah gede. Tapi kalau gue nongkrong di tempat teman gue yang gede nggak apa-apa, seneng aja gitu. B itu rumah sepupu jauh. Bisa. Jadi rumah yang bagus, tapi bagus aja lu kayak nggak bisa ngotak-atik gitu. Kayak misalnya lu ke tempat sepupu jauh kan, kayak lu datang ke sana cuma karena acara keluarga doang gitu. Terus kita sopan duduk aja. Harus sopan duduk doang, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kayak kita ngeliatin di pianonya tuh di atasnya tuh ada foto mereka lama. Kayak gitu kan. Kita nggak bisa ngotak-ngatik apa-apa. Tapi kayak ya udah, kita datang karena disuruh. C itu lu nggak mau tinggal di situ. Ini sama sekali. Gampang. Udah gampang gitu aja. In general aja lah. D rumah itu lu dikasih pun nggak mau. Tapi nggak ada opsi lu jual ya. Tapi lu dikasih nggak mau. Tapi harusnya D ini kosong harusnya. Kita lihat ya. Jadi tier list nih maksudnya bukan bagus jeleknya, tapi kayak cuman horizontal gitu ya. Semuanya sama tapi kayak beda perbedaan sektor. Nggak harus juga. Lu kalau mau bilang ini jelek ini bagus nggak apa-apa. Opini lu itu. Tapi gua nggak berpendapat ngomong gitu kalau mau. Kok gua? Jadi ini gua udah milih beberapa video. 6 video kalau nggak salah deh. 6 video yang kita nonton durasinya tuh 50 menit gitu loh. Apa? 50 menit. Iya. Kita nontonnya semua. Iya. Beneran? Iya. Gue ngedit capek dong. Gue inget aja. Gue udah nonton beberapa tapi kayak dikit doang gitu. Soalnya gue gak ada waktu 50 menit, ngapain gue nonton 50 menit kayak 6 video gitu. Oke. Gue gak. Tompi. Lo tau Tompi gak? Dokter Tompi tau gak? Dokter Tompi, tahu. Kenapa dia? Serius tau? Kenapa? Tahu nyanyi. Tompi tuh yang ini kan? Enggak, gue kira lu. Gue udah hafalin Wikipedia soalnya. Tompi nyanyi kan? Assalamualaikum. Waktu itu dari nol ya? Minus, Pak. Arsiteknya namanya Raul. Nah, ini kayak gini gue bikin sendiri nih. Lampu gini. Oh. Kalau beli mahal soalnya. Ini lampu gue juga sendiri. Tapi tau gak sih kayak furniture tuh harganya mahal banget. Tahu. Nggak benar mahal banget. Kayak gue ini kan gede di rumah orang tua gue kan. Gue nggak pernah tahu orang tua gue tuh beli barang-barang itu. Terus pas gue kayak ngelihat harga itu mahal banget. Ya. Lu tau nggak harga kaca berapa? 100. Lu mau lihat nggak? Mana? Ini 1 juta tuh. Gue nggak tahu orang tua gue bisa beli 1 rumah, 1 motor yang harganya 20 juta. Kok bisa? Gue beli ini aja gue. Gue inget jadi scene yang di Fight Club itu, yang Tyler bilang kalau lu kerja keras buat beli barang-barang yang nggak guna gitu. Jadi gue kira cuma barang yang nggak guna doang yang mahal, ternyata barang yang berguna itu juga mahal gitu. Ini worth it sih. Bilang tadi. Jadi dia nggak mau berantakan, makanya dibikin space ini termasuk koleksi sepatu di sini. Bukan nggak ada koleksi, ini sepatu anak-anak, sepatu. Nggak ada koleksi itu. Itu rak sepatu doang itu. Baik banget. Itu koleksi dong. Kok nggak koleksi? Maksudnya ya koleksi. Nggak. Orang cuma punya 2 kaki nih. Butuh 7 hari doang cukup ya. 7 hari itu sekolah. Sekolah dikurang 2. 5 sepatu cukup deh kalau mau ganti-ganti setiap hari. Gue ngeliat itu rak sepatu doang kelihatannya. Tapi itu kayak, itu gak sih? Kayak intentional flex gitu, kayak lu gak sengaja lu pamer. Kayak bagi kita kan dia kayak pamer ke kita. Tapi karena mereka ini orang sukses, orang yang kaya, itu kayak hal kasual gitu. Cuma kadang-kadang kita kayak bikin kaget aja. Mungkin ya. Ya itu maksud gue yang kayak, gue kaget itu maksud gue kayak gitu. Nggak artinya salah gitu. Iya, enggak. Iya, karena nextnya kan kita Coba saya bikin sendiri juga. Enggak, itu beli dia. masuk langsung dari lorong ya. Tapi ya lumayan panjang lah. Biasanya gue latihan band di sini. Roadsnya masih bisa dipakai. Wih, Dokter Tompi memang tidak pernah berhenti ke satu hobi. Semuanya dia cobain. Ya iya, lu kaya gitu. Gue kayak sekarang nih hobi itu harus milih gitu. Mau main ML apa Honkai, soalnya waktunya kesempet main dua-duanya. Tapi kalau lu kaya, misal lu kaya nih. Ya, Hobi lu banyak kan? bisa jadi. Terus kenapa ngerosting gede ya? Karena kita miskin.
Iya sih. Enggak, live IG lebih cerita tentang, biasa pasien suka nanya-nanya kan. Breakfast, makan siang, sama dinner sih. Steaknya enak banget soalnya. Steaknya sama Indonesian foodnya juga enak banget. Makanan Indonesia kali. Beda tapi beda. Kalau misal bunda gue yang masak nih, beda. Itu makanan Indonesia kayak nggak mesti Indonesian food gitu. Kayak ngerti nggak sih? Malu manggil nyokap lu bunda. Ya. Gue manggil nyokap gue bunda. Cuma gue doang yang boleh di dunia ini manggil nyokap gue bunda. Ada. Gue anjing bunda. Gue doang di sini yang INFP. Itu dosa anjing ngomong kayak gitu tuh. Ini belakangnya ada kali nih. Rumah ada kali itu gila. Tuh, dapat lagi. Bukan punya dia itu. Ah, gila keren. Kita bersihin. Ya kan gue ada 2 karyawan khusus buat ngebersihin kali. Tapi punya 2 karyawan untuk ngerjain kali lu, ngebersihin kali lu tuh gila menurut gua. Kayak untuk kali ya. Iya, itu Belum kan, untuk itu kayak kerjaan yang lu nggak tahu ada gitu. Iya. Lu hire orang buat Kok bersihin bisa? kali. Tapi dia bikin lapangan kerja baru. Jadi bagus dokter. Yang di Bali gedean ini kayaknya. Setiap rumah tuh kan keren-keren yang gue datengin tuh. Sebenarnya kalau menurut gue sih yang penting rumah tuh fungsional sih. Yang penting tuh kamar tidur, kamar mandi, dapur, that's it. Dia ngomong gitu, habis keluar dari gym pribadi. Belakangnya ada kolam renang. Gimana tuh? Maksud gua kayak ini gak sih, kayak masih masuk akal. Dia kan orang kaya, rumahnya gede. Kaya. Nah itu tuh nggak mungkin langsung dong, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Biasanya orang kerja keras itu biasanya dia sibuk. Orang sibuk tuh bisa mungkin nyingkat waktu gitu. Ya. Dia misalnya pengen nge-gym gitu. Lucu aja. Tapi fungsional tuh. Fungsional. Fungsional ya. Ini ukuran gini nih kita bisa pilih sesuai mesinnya. Kalaupun gue nggak nonton, gue bisa taruh lukisan atau foto kan. Ruang tamu di lah ya? Ruang tamu. Jadi biasa gue kalau tamu ya kesini. Bikin ruangan tamu khusus gede juga kadang-kadang nggak kepake. Buang duit doang. Buang duit doang. Iya, gua kalau ruang tengah gua segede itu juga gua nggak butuh lagi ke ruang tamu. Bang duit dong. Dokter. Nah ini spot baca gue nih. Is keren. Biasa pagi gue habis sarapan segala macam sebelum naik. Ini gue mau bahas dikit sih. Jadi kan kayak dia bilang dia nggak butuh ruang tamu gitu karena udah jarang ada tamu datang, kayak gak fungsional gitu kan, buang-buang duit katanya. Tapi kayak gue punya ruang tamu di rumah gue. Lu ada ruang tamu gak sih? Ada. Nah gue tuh ada ruang tamu di rumah gue dan itu kadang gue pakai buat baca karena ada tempat duduknya kan. Jadi ruang tamu tuh nggak harus buat tamu. Dan lu punya ruang baca. Gue nggak ada. Lu ada lift juga. Satu saat gue tua nggak sanggup naik tangga, naik lift. Lift barang sih. Nah kalinya itu juga belinya lift barang, jangan lift orang. Lebih murah. Bagus juga tipsnya nih. Rumah ada lift itu sebenarnya asing buat gue ya. Karena gue dari Pontianak itu tuh nggak ada rumah yang ada liftnya tuh, yang gue tahu ya. Gue ada. Jadi ya rata-rata semuanya punya lift semua rumahnya. Gue nggak tahu itu hal yang lumrah apa enggak. Tapi makasih bang tipsnya. Dan buat kalian nih yang lagi rencana nih pengen bikin lift nih ada tipsnya nih. Mau lebih murah, pakai lift barang. Mau lebih murah lagi, nggak usah bikin lift. Itu kan buat dia itu, buat udah tua katanya. Lu nggak usah baik tangga. Gitu. Itu pintunya tinggi banget. Gue suka pokoknya pintu tuh bagus. Jadi gue bikin konsepnya itu semua kamar itu punya satu gudang. Jadi lu bikin kamar ada ruangan khusus. Jadi mereka tuh semua barang-barang yang nggak perlu taruh di sini. Sekali keluar negeri ada angkot panjang tuh atau koper, taruhnya di sini. Nah, hal-hal kayak gini nih yang waktu pertama kali gue nonton tuh yang bikin gue kayak kaget gitu. Gue lupa mereka itu kayak, lu gini deh, kalau lu beli barang itu kan ada fungsinya kan, ada tujuannya. Lu beli barang itu ada tujuannya. Mungkin suatu saat barang itu nggak kepake. Jadi kayak berapa banyak sih barang yang nggak kepake tuh? Buat lu punya satu kamar, satu gudang itu isinya barang yang nggak kepake. Sebanyak apa barang yang nggak? Tapi katanya buat koper. Atas lemari. Toilet sebelah sana, pipis sebelah sini. Kalau cowok kan pipis suka berdiri kan bereketan. Ya akhirnya gue bikin. Kenapa setiap laki-laki semua begitu rata-rata ya? Emang kita juga gini kan? Gitu nggak lu? Ngapain kayak gitu? Ngapain kenceng-kenceng? Ya udah pipis. Ya, ngasih kesempatan untuk Sama-sama. explore rumahnya yang keren ini. Mbak, terima kasih. Oke. Jadi menurut lo rumah Tompi atau Dokter Tompi ini masuk ke tier list yang bagian mana? Yang C yang apa? Yang B tadi apa? Di rumah sepupu jauh. Rumah sepupu jauh. Gue setuju tapi kenapa? Ini tuh tempatnya tuh sebenarnya bagus ya, bagus banget. Dimana kayak banyak warna ya. Tapi
terlalu industrial di mana lu nggak bisa ngutang-ngatik barang, kayak nggak ada yang terlalu fun di situ. Ini vibe-nya tuh lu cuman duduk di situ nungguin bapak lu selesai ngobrol sama tante lu yang pamer-pamerin anaknya S2 di Melbourne. Abis itu lu cuman disuguhin teh manis sama banana bread. Itu doang. Lu nunggu di situ sambil nonton Trans TV. Itu. Menurut lu gimana? Setuju? Enggak, gue pakai opini lu aja. Oke, next ya. Oh, itu tamu. Oke, ini kita sekarang Atta. Lo tau Atta kan? Ya, kenal, tahu. Ya bagus lah, gue nggak ngapalin Wikipedia soalnya lu pasti tahu. Atau waktu itu masih dalam tahap pembangunan kalau nggak salah. Ini akhirnya udah jadi. Menurutku masih 80% sih Om. Kayak misalnya nih di sini belum dipasang batu alamnya tapi nggak apa-apa lah. Belum jadi soalnya belum ada itu batu alam. Tau nggak batu alam apaan? Batu kan? Batu aja. Jadi kebanyakan kalau gue nonton hoster atau home tour gitu, itu banyak mereka bilang ini rumahnya belum jadi, baru ini kita rencananya mau ini. Rumah tuh nggak bisa jadi nggak sih? Kayak gue waktu gue masih bayi sama waktu gue udah SMA itu rumah gue beda, berubah dong, ada tambahan renovasi minor atau ada tambahan dikit itu kan. Tapi apakah bisa dibilang kalau rumah gue waktu masih bayi itu belum jadi rumahnya? Karena kayak orang tua gue iya mungkin punya rencana rumahnya maunya kayak gini, tapi duitnya misalnya baru segini. Tapi itu udah jadi kan rumahnya. Ya. Buat lu bilang rumah lu belum jadi karena belum ada batu alam. Contohnya gue nggak ngomongin Atta doang, ini kayak semuanya gitu. Kalau lu bilang rumah lu belum jadi, itu harusnya belum bisa ditinggalin dong. Kayak rumah kan fungsional, rumah Ya, itu tunggu dulu, atap. 57 menit. Lu sebenci itu sama Atta? Baru semenit. Enggak, lalu gue in general, gue bilang kan tadi itu semua hostur gue tonton kayak gitu, rata-rata kayak gitu. Aku belinya udah jadi tapi Oh beli jadi ya? Ganteng banget ini mobil. Suka dipakai nggak tak? jarang. Mobil miliaran jarang dipakai loh. Iya, kolektor, tapi kolektor nggak apa-apa. Ya sih. Semua suka banget Lambo. Kalau gue kurang suka Lambo, atau kenapa? Sebenarnya gue juga Keren sih, kurang keren. suka sih. Sumpah aku stres kalau kayak gini. Di jalan diliatin orang yang Ya pakai Lambo. Ya beli Lambo untuk apa? Kayak dilihatin orang kan? Iya, nggak usah beli kalau nggak. Gimana sih? Musolanya ini musola apa masjid? nggak mau yang kayak bright gitu rumahnya. Ini swimming poolnya di sana keren deh. Ada ruangan itunya lagi tuh cakep banget tuh. Waduh. Gue suka yang conversation pit itu. Itu hal satu bagus yang dari rumah Atta ini sekarang. Sintetis biar tanahnya nggak kotor ke kolam. Banyak ya. Kucingnya banyak banget tuh. Aurel yang suka kucing. Aku suka. Iya, Gila berapa ekor sekarang udah tak? banyak kucingnya. 20 apa? Tapi kalau gue sendiri, gue harus tahu diri deh. Gue bisa ngerawat berapa kucing. Jadi nggak ditaruh aja gitu. Gue sendiri ya. Ya kayak anak kan, lu mampunya punya anak berapa yang bisa lu rawat gitu. Gitu. Iya, soalnya gue tuh mau ngerawat kucing tuh kayak sendiri aja. Maksudnya kayak gue sama istri gue, Zeta namanya. Masukin gak apa-apa. Iya, Yakin banget lu nikah sama dia? yakin. Ini masukin juga. Iya, serius lu. Serius. Tapi ini kayak rumahnya ini rumah teman banget gak sih? Kayak ada kucing, ada warna kucing banyak banget gitu. Ya, ntar kita selesaiin dulu ya. Oke. Peliharaan banget ada di atas, lebih parah lagi. Kura-kura yang segede gini, hari itu satu freezer segede gitu habis buat dia. Hari sayang kamu kan nggak tahu. Kamarnya Azura kalau ini. Tapi kamarnya kecil. Kecil dia. Lucu banget. Dia tegur. Maksud gak apa Dia tegur. Lucu. Wow, udah bisa naik dia. Baik, kita tuh lucu dah. Baik, itu lucu banget. Kadang bawa sama mamah papanya di atas. Oh, Indian ini bukan marmer ya? Bukan marmer. Ini apa sih batu-batu apa deh? Iya. Kasian banget dikacangin aja. Kenapa dia ngomong tapi dia maju terus tuh atas sama Andre diehin tapi nggak Pernah dipakai nggak sih sayang kompornya? Itu dulu sebelum nikah sama Bang Atta, kalau aku tuh waktu itu mau sekolah masak di luar negeri. Cuman karena ya ditakdirkan sudah menikah, jadi kayak ya udah alhamdulillah. gue ada opini kontroversial nggak tahu. Kalau misalnya ditakdirkan untuk nikah, emang nggak bisa gitu ngelanjutin apa yang lu mau gitu. Soalnya nih gue ada pikiran yang gue obrolin dengan pacar dan istri dan lain-lain. Kalau misalnya seseorang wanita setelah menikah atau setelah menjadi ibu, mereka di-reduce gitu dari semua achievementnya, dari semua intinya mereka udah ngelakuin banyak selain menjadi ibu, tapi mereka sekalinya sesudah menjadi ibu, mereka hanya dikenal sebagai ibu aja gitu. Itu tuh kayak menurut gue ini korelasi ke ini karena kayak kenapa harus menikah ini stop untuk lu ngelakuin hal yang lu mau gitu loh. Iya, hal yang sekolah. sebenarnya lu impin. Sekolah aja kan kalau mau sekolah ya. Sekolah aja. Berarti kayak yang di film, tau gak sih film The Devil's Wear Prada? Enggak, gue belum nonton.
Jadi itu kan intinya ada Priestley itu kayak wanita karir gitu. Dia nggak work life balance lah. Dia incer karir banget. Terus ada namanya Christian, itu dia bilang Priestley itu hidupnya kayak kerja doang gitu. Kayak nggak mikirin keluarganya. Itu kayak si karakter utamanya si Andy kayak bilang, iya itu kenapa lo ngomong gitu, karena dia cewek. Kalau dia cowok lu agung-agungkan gitu. Bener. Ada satu lagi juga, kalau misalnya lu cowok terus lu dilihat sama orang misalnya gituin anak lu bakal dipuji banget. Tapi kalau mak gituin anaknya biasa aja. Tapi cowok sekali semenit gitu gendong anaknya tuh dibilang, oh bapak yang baik banget ya. Tapi kalau cewek itu sadarnya beda. Nah itu kayaknya sama itu. Itu ini society banget ya ini ya. Society banget, bos. Ini video nge-review rumah by the way. Iya, sorry. 3 hitungannya. Lantai 2 ya. Nah ini tempat mainnya Amina nih Om. Yang melewati masa-masa ini. Nah, ini cewek kan? Di sini ke toilet nih Om, kamuflase. Sini ya. Tapi kenapa ya cewek itu suka ngoleksi satu barang, udah punya brush, dia harus beli brush itu terus sampai. Iya, gue kalau ada suka sama barang, gue beli lagi. Iya kan? Iyalah. Kenapa jadi itu cewek? Kenapa harus cewek? Gue juga kayak gitu. Tahu bulat yang enak. Nih, Oh iya, datang. soalnya gue setiap hari ke situ gitu loh. Itu tuh kita konstan ke situ karena kita tahu itu enak, kita tahu itu nyaman, kita ke situ terus. Iya. Kenapa harus perempuan juga? Kenapa sih lu benci banget sama Ata anjing kayaknya? Enggak, bisa aja. Itu ruangan sepatunya Ata, bukan? Ya, aku kebagiannya cuma di sini. Yuk kita naik ke atas. Kayak Indonesia banget karena di sini tempat kura-kura. Personally, gue nggak suka kalau misalnya orang punya binatang gitu, terus kayak ditaruh dibiarin. Nih misalnya ada yang di Gili Trawangan, yang di Lombok itu mereka tuh nggak boleh pakai, kan di pulau itu nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai motor. Jadi orang di situ jalan, naik sepeda atau naik kuda. Oh iya. Iya, itu kudanya kalau kata orang-orang di situ ya, orang-orang yang ngevisit situ nggak dirawat. Yaitu ada video di mana kayak kalau misalnya belum ada penumpang, mereka ditinggalin aja, dibiarin di situ, kepanasan, kayak kasihan aja. Personally. Hubungannya sama dia ini apa? Dipajang doang. Emang kura-kura butuh apa? Buat kura-kura buat apa gitu loh? Nonton dulu deh. Karena orang pelihara ini kebanyakan panjang umur serta dia. Gak tahu Om, jadi kita kayak sabar gitu menghadapi hidup. Filosofinya sih kalau yang aku lihat melatih kesabaran, dan kalau kesuksesan itu tuh nggak cepet. Ada proses. Ada proses. Kalau kayak gitu, bukannya bisa yang lain gitu, yang nggak berbentuk hidup. Iya. Statues, lukisan bisa, atau gambar sendiri, atau kayak quotes tentang kura-kura. Wah bisa tuh dipajang tuh, jangan yang ini. Ya simbolis lah ya, simbolis ya. Ya maksudnya kayak itu ditaruh di atap gitu, dibiarin aja. Motivasinya kayak dia beli karena dia bisa nggak sih? Iya, menurut gue gitu. Kayak buat apa? Tapi ini tuh keren Om. Gue keren. Ya bilang aja dari awal gitu, keren. Gak usah lah. Buat makan sayur asem kok. Pohon-pohon gitu Om. Enggak sayang, aku Di sini jadi ntar dia kayak berhadap-hadapan gitu. enggak. Mau diadain panggungnya gitu. Gak usah Pak, gini aja. Enak Pak kayak gini sumpah. Jadi ini tempat nanti mau ada panggungnya. Dikacangin lagi loh. Boleh gitu. Oh, ini gak peduli dia. Sticknya mantul-mantulnya. Udah tak, kalau gitu thank you banget ini. Thank you. Udah, jadi gimana? Masuk kemana nih rumahnya Atta sama Aurel? Bener kata lu tadi, ini masuk rumah teman. Bener tadi kan kata lu, kucing? Ya. Kucing banyak pegang. Terus ada kayak jembatan nyebrangin. Terus ada kolam jembatan renang. nyebrangnya itu kayak bisa ngerokok di situ. Terus itu bisa ngobrol di situ. Itu kayak hal yang teman banget, bukan yang hal Iya. yang sepupu. Tapi gue nggak mau, jauh. rumah gue nggak mau ada kayak gitu. Rumah gue nggak mau ada gitu. Iya sama. Rumah gue nggak mau ada gitu. Tapi kalau rumah teman itu enak banget pasti. Kayak lu maksimal 2 hari nginep situ, 3 hari lah. Gua juga Kayak bisa itu gitu. ruangan yang isinya kucing doang itu. Iya. Gue kalau emang gue punya kucing, gue lepasin aja buat gue itu. Oh iya, gue setuju dengan itu sih. Tapi kayak kalau kayak rumah temen lu ada ruangan buat kucing ya lucu aja gitu. Iya, lu seneng. Karena lu nggak ngelihat mereka di situ terus kayak kurung. Tapi kalau di sini udah hampir 6 tahun sih. Oh lama juga ya Dit? Udah punya tempat tinggal. Bener. Tapi kita jalan-jalan. Enggak. Gue nggak ngeledekin, itu beneran lucu ya. Ya, ini buat kucing kalau ini. Mana? Jadi Oh ini buat kucing. Oh ini buat kucing. kucing itu Ya. Gue gini, kalau ada kucing tuh gini. Kan plannya kucingnya 2 atau 1 gitu. Kucing lu beneran serumahnya tuh sebanding sama lu gitu. Jadi rumah lu tuh rumah kucing, dan kucing lu kucing rumah. Kucing rumah itu kan di rumah kucing lu.
yang rumah lu sebagai rumah kucing. Ngerti gak sih yang rumah kucing, kucing rumah lu di rumah kucing. Asik, coy. Lagi bikin video. Bentar ya. Ini nuansanya benar-benar minimalis. Ini buat ruang keluarga. Nah ini kalau punya kucing begini jadinya tuh. Iya benar pasti abis deh. Itu bagus banget menurut gua. Itu rumah gua banget karena kayak itu ngerasa ada yang tinggal di situ, ada yang beneran kucing yang beneran punya rumah di situ. Ngerti gak sih? Ini kucing kayak keluarga lo aja intinya gitu. Intinya kucing tuh bagian dari keluarga, bukan dari bagian dari furniture. Tapi dia make furniture-nya juga, di gini-giniin. Gue liat nih sesuatu ya. Gak tau kelihatan atau enggak, tapi celana yang punya kucing, orang yang punya kucing tuh celananya harus kayak gini nih. Celana hitamnya tuh harus ada bercak-bercak bulu kucing. Tuh jadi sama kayak kalau misalnya lu punya anak terus dicoret-coret gitu misalnya dindingnya. Gue malah lebih suka itu daripada rumah yang terlalu perfect, rumah yang terlalu sempurna, terlalu jadi kayak nggak organik, kayak nggak ada yang tinggal. Terus itu Itu taman. Biasanya kan kita suka makan di situ sama keluarga. Iya. Ini rumah sepupu banget, dimana yang kayak lu nunggu bapak lu selesai ngobrol. Ini bapak gue ngobrol terus kan dari tadi tuh dari rumah dokter. Tapi kali ini karena lebih nggak ada yang diutak-atik karena terlalu simple gitu, simple. Iya, Sorry. simple. Gue kerjanya kayak gini nih, nungguin atau nggak mainin kucing di bawah sambil ada hot choco di mejanya. Gue gak tau itu apaan. Itu final lo berarti. Berarti ini. Belum. Oh, lu mau nonton lagi emang? Lanjut nonton. Iya. Serius lo? Emang apa? iya. Perawatannya itu. Ya soalnya gue pakai oli Shell Helix. Oh. Yang Iklan ya. Mantes. Shell Helix Ultra. Wanginya Shell Helix ini, wanginya enak banget. Bikin. Ini iklan semua. Allahu Akbar. Kok bisa? Belum loh. Belum ke kamarnya. Tapi langsung. Ada tuh ada tuh. Udah satu mulai lagi. Jadi ini menit 3 off iklan nah itu menit 21 kita masuk lagi ke rumahnya. Thank you, Om Adit. Udah. Jadi udah final. Ya, final. Rumah lupa dong. Bisa selesaiin dulu videonya. Ya udah. Tapi lo nggak suka mobil vintage? aku tuh nggak bisa ngerawatnya takutnya. Iya. Menurut gua harus gitu. Dia aware kalau misalnya dia nggak bisa ngerawat sesuatu, dia nggak beli. Tapi kalau lu kaya banget kan lu bisa nge-hire orang buat ngerawatin mobil lu buat lu gitu. Ngabisin uang lagi. Serah sih kalau kaya kan. Oh, iya. Ini kan serah. Tergantung sih Kita masih nggak ada uang. Otak kita masih gini. Lihat kita ada uang nanti, nggak tahu seberubah apa, bisa katain. Gue kasih izin. Jadi fix tetap rumah sepupu. Rumah sepupu. Udah. Nggak usah ini ya, nggak usah jelasin lah ya. Ya, setuju kan? Setuju dong. Harus. Boy William tahu nggak? Tahu? Pernah dengar? Nggak tahu siapa? Pernah dengar? Kayak entertain gitu. Gila keren banget modelnya. Halo. Itu rumahnya depannya kayak gitu, gila sih. Gojek, rumah gua yang hitam dan kotak dan lucu nggak? Tinggal bilang aja rumah lu di hotel. Ntar deh, lu belum nonton kan? Pohonnya di tengah-tengahnya pohon ini. Boy. Iya sih, itu hotel banget sih. Iya kan? Gila keren banget. Ini sintet. Serius, pakai. Gua lepas aja deh, gua. Nggak usah, pakai. Iya sih, gua kayak Andre sekarang. Andre Taulani. Kenapa? Duduk di sofa, dia harus copot dulu untuk naik karpet. Tapi kan nggak apa-apa di hotel kayak gitu. Iya sih. Kalau misalnya gue punya rumah temennya kayak gini, itu kayak nggak ngerasa kayak rumah gitu loh. Jadi kayak cuman hotel aja. Tinggal datang aja resepsionis kamar 1 gitu. Inspirasi, kenalin gua sama ini. Sama sini gua kasih deh. Ini Iya, ini ruang tunggu hotel. Makanya ini lobby nih. segue ke living room. Ini semua dari satu orang. Jadi gua setiap ruangan gua kasih satu vendor. Ini gua suka deh ini. Oh ya? Apa namanya? Panel Light listriknya? switch. Ini kalau ini ada di rumah orang, misalnya itu rumah teman gue nggak berani nyentuh. Rumah sepupu gue, rumah keluarga gue juga gue nggak berani nyentuh karena ini kayak kelihatannya mahal banget. Gue nggak mau nyentuh, takut rusak gitu. Iya, mau kayak marmer gitu ya. Lu lihat gak? Apa sih dinding-dinding? Iya. Itu bukan batu. Itu Royal Ambarukmo.
Oh ini bukan batu? Bukan. Dicat. Orang interior juga ya makanya menyarankan begini. Tapi ini emang hotel banget sih, tapi desainnya tuh bagus. Cuman gak ada personality. Dia tuh siapa sih orangnya? Hotel ini hotel kan. Orang milih desain hotel tuh biar itu tuh ke general publik, ke semua orang bakal bagus. Iya, ini bagus iya. Tapi nggak ada rasa ini rumah tuh. Rumahnya Boy William. Tapi bagus nggak? Bagus banget kan? Bagus. Biar gampang bisa dibawa kemana-mana kan. Ini loker-loker ya? Gua kerja di sini, karyawan ada yang mau mandi, bisa masuk sini. Wah keren juga ngomong. Hah, gila gue seneng banget nih kalau nge-review begini kalau apalagi Itu kalau- pintu tutup. Tutup dong pintunya. Ada karyawannya. Pintu AC tutup. Ini asik. Kita kayak ini ya, kayak di hotel ya. Rumah orang biasanya kan foto-foto. Iya. Ada orang kan sini. Lu tau nggak? Misalnya ya, ini rumah gue. Kan gue tinggal di sini. Misalnya gue udah tinggal seminggu. Itu tuh gue seneng. Mungkin gue seneng ya. Tapi yang gue rasain tuh udah cukup. Gue pengen pulang. Iya benar. Kayak enak banget lu nyentuh rumah asli lu setelah lu di sini. Tapi nih lu harus setuju. Ini kelihatannya wangi banget. Rumah ini wangi banget. Wangi hotel kan? Wangi hotel, wangi pel, wangi parfum liftnya. Yang lift tuh nggak perlu sebenarnya, tapi wangi gitu loh, wangi banget ini. Iya. Ngerti kan wanginya kayak gimana? Wangi kaya gitu, wangi eksklusif. Mau masuk hotel, mau wangi karpet hotel tuh kayak gitu tuh wanginya. Ada orang nggak? Wow, keren banget. Ini tuh kamarnya tuh kayak kosong banget. Kayak lu nyuruh gue tidur di sini, oke gue mau. Tapi kayak lu tinggal di sini itu kayak tau gak sih Visos yang pertama yang itu Minefield itu? Iya kan? Iya kan? Larjen ya. Gue liatin fotonya tuh. Tapi gue mau tidur di situ, cuma kalau Sehari lah, 2 hari deh. ya. Boy, ke atas apa tuh, Boy? Keren, Boy. Wes, kamarnya anak muda nih, guys. Oh itu bagus sih. Yang kayak bagian di windownya ada tempat selain tempat tidur untuk nongkrong, selain sofa. Itu sofa sih. Tuh, mantep banget. Seriusin dong. Iya enggak? Iya. Jadi namanya Ayu Ting Ting dan Boy Tong Tong. Lu bosan nggak jujur? Lu setiap hari itu ada di... Tapi experience gua dengan kursi pijet gua ada, tapi nggak semahal itu. Itu dipakai cuma seminggu. Nggak tahu ya. Itu tapi mahal malah- tapi itu mahal loh tapi. Iya, 2 minggu deh kalau buat itu. Gede wardrobe. Cuman kan biasa banget, simple banget. Gede banget, guys. Tuh. Wih, keren. Gua pernah ngomongin sama istri gua kalau wastafel kayak gitu tuh. Berdua kan gitu. Ya harus lebih dari satu gak sih? Kalau Iya. tamu hotel satu doang. Iya juga. Ya udah, sip. Kalau gitu terima kasih udah nonton ya. Oke. Jadi itu rumahnya Boy William. Gimana itu masuk mana? Tulis. Gua enggak sih. Gua nggak mau tinggal situ sih. Masuk C. Cek. Bagus. Bukan C ya, tapi nggak mau tinggal di situ aja. Bukan rumah teman, kenapa bukan rumah sepupu? Pertama itu bukan rumah. Kedua, kalau rumah temen tuh kayak harusnya lebih banyak yang diutak-atik gitu. Kalau rumah sepupu lebih ketakut mau ngapain di situ, kayak duduknya tuh serem, nggak bisa ngapain. Oh iya, lu kayak lebih ini ya, mending lu di rumah sepupu lu yang kecil aja tapi diajakin Bener. ngobrol. Bener. Daripada- Interaksi sosial. Iya. Jadi tuh kayak lu sama yang lagi ngobrol bapak lu tuh di lantai 6. Mau sama Vale aja. Ngomong sama Vale aja. Sama ada alasan juga. Ah. Bayangin, lu pesen Gojek di sini, Ya. turunnya tuh 3 lantai, 8 kursis. Sama satpam depan. Oh iya, ada karyawannya. Iya, bilang aja kan Iya. kamar lu nomor berapa. Ya, nanti di satpam tuh ke Vale ke resepsionis kasih ke OB kasih lift, terus kasih ke karyawan, terus baru ketok pintu. Ya. Kok bisa ada ketok? Oke, jadi final ya. Final C. Jawaban final C. Boy William C. Next kita ada rumahnya Dwi Sasono. Lo tau nggak? Nggak. Ya ini intinya aktor. Film terakhir dia tuh yang gue tahu itu Budi Pekerti, tau nggak lo? Tahu. Budi Pekerti itu bagus Belum banget. nonton. Bagus banget tapi itu. Benar bagus banget. Iya. Gue taunya itu di Letterboxd tuh Andragogi, nggak tahu kenapa. Itu kayak beda banget. Namanya Budi. Jadi kita bakal lihat rumah aktor ini. Rumah aktor dong kita lihat. Iya. Oke. Oh, itu roda bajak sawah. Iya, kok Jadi bisa kurang lebih rumah gua tuh 90% itu semua barang bekas. Gue suka banget karena plan gue kalau misalnya gue beneran jadi tinggal di Eropa atau nggak di Eropa juga, kalau misalnya di Jakarta atau kalau nggak di Jakarta juga, kalau misalnya di Indonesia itu Ya. gue beli barang bekas
Itu bukan yang kayak barang bekas, bukan kasur gitu, tapi kayak furniture yang kelihatannya tuh beda. Intinya tuh kayak gue ngisinya pakai hal-hal yang barang-barang yang gue beli second di Facebook Marketplace gitu. Misalnya Nuansa hijau asri begini. Jadi membuat kita tuh dekat dengan alam. Ini gue personal banget. Gue tuh suka banget rumah yang banyak tumbuhan-tumbuhan gini. Rumah impian gue tuh rumah yang kalau bisa di hutan pinus. Kayak lo kan pengen ada tetangga gitu kan. Iya. Gue tuh pengen di tengah-tengah hutan gitu. Yang tanahnya tanah pemerintah itu ini gue suka ada yang vibes-nya kayak hutan gitu. Yang ada backyard-nya itu gue suka banget. Setuju nggak lo? siapa? Lu setuju nggak? Enggak. Oke. Gue nggak setuju. Salah selera lu berarti. Alay lu. Ini gue bikin komposit milah antara sampah organik sama sampah kering nih, Dre. Iya. Pulang lagi. Di bumi ini kan numpang ya nggak? Gue suka karena dia flex pertama itu dia belinya barang-barang bekas 90% kan. Flex kedua tuh tentang environmental. Keren aja. Gue nggak terlalu tahu banyak tapi keren aja. Pamernya kayak gitu ya, pamernya kayak cinta lingkungan. Pamer itu jiwa banget. Itu gila banget loh. Itu aktor banget loh. Iya, aktor. Andragogi banget. Andragogi banget. Keren Gitu. Ih, ini dia yang gue lihat di TV nih. Gue suka ruangan yang kayak rumah yang kayak sempit padet, sempit tapi padet. Iya. Kayak rasanya kayak rumah gitu. Kalau misalnya gimana jelasannya? Ini kalau di coffee shop itu yang coffee shop yang bukan industrial gitu. Gue lebih suka yang kayak gini daripada industrial coffee shopnya. Lebih personal gitu. Iya. Lebih ownernya tuh kayak kurasi banget. Kalau gimana? Bener gak sih? Gak tahu. Enggak ya? Kalau industrial tuh itu tren. Iya. Semua orang industrial. Iya. Kalau kayak gini ada perbedaannya antar coffee shop yang begini gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak tahu ya. Lebih andrologi gak sih? Apa namanya? Androgogi banget. Kosong di situ aja. Berarti di sini ya. Kita lihat nih. Jadi masuk sini tuh langsung ke Gue lihat belakang itu kayak ada pohon gitu, itu gue seneng banget loh. Kalau gue tinggal rumah yang belakangnya ada pohon gede itu gue suka banget. Tapi gue personally, gue sendiri, gue nggak terlalu peduli ada atau enggak. Ada dikit, gak apa-apa. Ada banyak. Opini lu salah. Di atas kamar. kayak di Jogja. Itu kacanya keren banget ya, Wi. Iya, itu cakep deh. Dari kapal kok, bekas kapal. Wah, dari apa? Dari kapal. Tuh gila. Kok bisa? Dari kapal. Orang ngomongnya dari Informa. Emang iya. Dari IKEA. Emang iya. Enggak sih. Dari kapal nggak pernah kan temen lu yang punya? Iya. Ya udah keren banget. Iya. Itu yang bikin rumah dia. Setuju, Kenapa rumah lu iya. kayak gitu? Ada kaca kapal, bos. As. Tapi gak usah. Tapi gak usah diomongin juga, kayak orang liatnya kayak oh nggak tahu nih dari kapal, tapi lu tahu itu kayak ada sentimen. Iya benar itu sih. kan, iya kan. Kalau dia sendiri tahu, dia sendiri yang kurasi ini, nggak perlu orang tahu juga. Tapi kita kebanyakan muji dia nggak sih? Harusnya kita ledekin. Kalau ada yang ledekin lu ledekin ya. Soalnya dari awal first impressionnya ya dapat gitu loh. Kan aktor. Bukan. First impressionnya itu dapat ke ekspektasi kita tadi yang di awal kan kita ngomong kita mau rumah kita kayak gimana. Paling mendekati dari semuanya baru dia nih. Alasan gue memilih ini juga karena kayak gue banget soalnya sebenarnya. Biar tier listnya ada Iya. gitu. Ada Cuma jangan C semua, DB semua. gue kira lu bakal ada tai-taiin gitu. Oh iya, cakep nih. Bekas kapal nih. Kayu. Itu tuh yang bikin gue suka banget rumahnya tuh. Lihat mereng. Wastafel ya bawahnya. Jadi iya, kayak nggak terlalu perfect kayak Boy William. Nih kita kritis lagi, balik ke akil kritis. Boy William tuh kayak perfect banget, organik, mantap. Dia pakai arsitek kan soalnya. Arsitek. Ini ngerasanya tuh pasti dia bikin sendiri. Iya. Walaupun gue mau kayak gini. Ya secara umum tuh jelek mungkin. Enggak, menurut gue enggak. Secara umum. Iya, tapi menurut dia bagus gitu kan. Menurut dia bagus, yang ya penting itu udah. kan. Itu Itu kan pentingnya. rumah lu gitu kan. Gak tega untuk nebangnya. Nah, ini karya-karya anak gue. Nah, ini gue, Andre. Ini karya pertama gue gambar. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Ini mencerminkan gue banget. Lihat aja. Ini rumah gue kan, bukan rumah Jos. Ya. Banyak banget hal yang pribadi di sini yang gue pajang aja. Nggak peduli orang mikir itu bagus atau enggak, yang tinggal di sini paling sering itu gua. Itu yang bikin dia ngemajang apa sih tadi? Kayak painting dia sendiri, painting anaknya gitu. Dipajang aja, mau pamer aja. Ada bagus. Biasa aja. Saya juga. Di aktor atau sesudah jadi aktor? Sesudah. Sesudah malah. Gue suka. Furniture-nya itu beda-beda gitu. Kayak nggak harus satu tema gitu. Oh iya. Gue tuh suka kalau furniture itu kayak lu bikin rumah tuh kayak ada color palette-nya.
Tapi kayak kalau paletnya tuh Wes Anderson, jangan The Lighthouse gitu. Gak usah monokrom maksud gue. Tapi kalau warna favorit lu monokrom ya nggak apa-apa. Cuma kalau menurut gue aja, gue sukanya yang kayak gitu. Ya. Tes lu jelek tapi. Alamnya dapet banget sih. Nih, kalau kamar kayak gini tuh, lo nanya gue pas kecil, itu sebenarnya gue pengennya kayak yang Atta gitu, yang kayak rumahnya punya semuanya. Tapi kalau gue sekarang ditanya, lo kalau kecil tuh pengen muter balik waktu, lo pengen tinggal di mana? Gue pengen tinggal di sini karena ini kelihatannya tuh nyaman banget, kecil, cukup, dan memorables. Ada karakternya. Kayak ini rumah gue, kamar gue kayak gini dulu. Itu kan keren banget. Itu kayak ini gak sih, kayak apa? Film-film US tuh misalnya kayak ada anaknya tinggal di sini, itu berarti dia main bass biasanya. Iya kan? Terus posternya tuh sebanyak barus. Tek poster, flyer. Udah Pulp Fiction. Ya kelamaan, udah malam anjing ini nih. Kalau malam-malam ngajak teman-teman ngopi-ngopi, pisang goreng. Wah. Ngopi-ngopi sama pisang goreng. Itu fit banget kalau dia ngomong gitu, rumahnya kayak gini tuh. Iya sih, tapi secara umum kayak ngopi-ngopi pisang goreng tuh enggak bareng menurut gue ya. Umum gue tapi menurut gue teh panas sama pisang goreng itu lebih. Enggak. Allah, masa? Tapi kalau untuk rumah ini ngopi-ngopi sama pisang goreng itu cocok, lu setuju dengan itu kan? Iya. Ya udah, opini yang lain biarin. Iya sih. Basket, iya. Wih, keren nih. Suka banget gue. Itu senja banget. Gue nggak terlalu suka. 420, terlalu 420 buat gue. Apa emangnya? Kayak itu ya, kayak wisata gitu ya? Kayak wisata banget. Terus kayak di belakangnya tuh ada kayak lampion dan I love Sasot. Duri gambar. Yang bikin siapa? Widuri, anakku yang kedua. Perempuan. Jadi Drew yang gambar. Apresiasi art anak sendiri tuh kayak menurut gue bagus banget. Apalagi kalau misalnya ada tamu gitu, dia datang, dia bisa nanya-nanya ini tuh apa, ini tuh digambar siapa. Terus beneran ada ceritanya, bukan yang kayak di rumah. Ya tapi gue ngerti poin lo, cuma ya ntar deh gue bahas. Ada gue mau bahas ntar. Ini ruangan ke arah kamar. Apa sebetulnya? Nah, sekarang kita lihat ini ada alat band juga di sini. Emang anak-anak ngeband juga? Oh iya. Kayak ini gue suka karena organized chaos, tau nggak? Yang kayak Terus, itu berantakan, tapi berantakannya tuh kelihatan kalau sengaja. Jadi ada karakternya dari dia sendiri. Iya. Ya udah, pamit dulu kalau gitu ya, Bia. Udah pamit ya? Oke, jadi gimana? Masuk tier mana menurut lo? Boleh nggak kalau nggak di S? Karena kelihatan kalau misalnya lu mau S nih, kelihatan banget. Enggak, serius menurut lo? Menurut lo aja pribadi? S. Ya, lo mau tinggal di sini kan? Iya kan? Keren kan rumahnya. Nah ini yang mau gue omongin soal Hostel Festinya di Sasono ini, dia banyak banget ceritain filosofis barang-barang yang dia punya. Tapi gue tahu kayak semua orang yang cerita tentang rumahnya itu kayak kelihatan bangga. Lawas dulu gue cerita sendiri, kelihatan dia tuh bangga sama rumah yang dia punya. Tapi kalau di Sasono ini gue ngeliat kebanggaannya tuh beda. Dia kayak bangga dan cinta sama semua hal yang ada di rumahnya dia. Dan itu gue ngerasa kecintaan inilah yang buat rumah ini menjadi rumahnya dia, menjadi karakteristik yang punya identitas yang Dwi Sasono gitu. Walaupun mungkin gue nggak terlalu relate sama walaupun gue nggak terlalu relate sama filosofisnya dia, tapi menurut gue dengan lu tahu filosofi itu nunjukin rumah lu itu beneran rumah, karena rumah itu atap. Setuju nggak lu? Ya. Setuju banget. Ayo ting-ting yuk. Oke, terakhir buat video ini, gue ada video sejak rumahnya Ayu Ting Ting. Nih, tahu kan lu? Udah tahu? Oke. Tahu Ayu Ting Ting. Aku tahu. Udah dateng. Saya di mari. Nah. Itu rumahnya ada gayung. Nah iya, gue mau bahas dikit rumahnya Ayu Ting Ting ini. Rumahnya dia ini yang paling rumah menurut gue, yang paling ngingetin gue sama rumah. Oke. Mobilnya banyak. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banget. Iya kan? Ternyata memang nggak melupakan tradisionalnya orang Betawi. Masuk dari sini udah bisa tadi ya. Ini kita mah udah ngumpul keluarga udah pada di sini aja. Dulu waktu zaman ini belum Piano di setiap rumah sepupu lo nih. Lo bayangin, rumah sepupu satu ada piano. Atas pianonya ada foto
Orang tuanya lagi di luar negeri. Oh, iya. Di Kuala Lumpur pasti kan? Di Kuala Lumpur. Di Eropa ada pasti. Di Eropa pakai Slayer gitu. Oh, di atas ada piala. Piala, iya. Spelling bee nomor 2. Sepupu orang Madura semua, men. Spelling bee apa? Emang BNM beda. Ini kita walaupun kita begini kalau makan Nah ini yang gue lihat waktu itu. anaknya harus makan di meja makan. Meja kayak gini. Kalau misalnya lu duduk, terus lu ambil nasi di rice cooker belakang lu, ada tuh pasti sop satu di situ. Oh. Itu. Oh, ini meja makan ikan goreng. Ini meja makan paling enak kan maksudnya? Ya. Meja makan yang paling rumah, makanan paling rumah. keluarga sih, iya. Langsung aja ke restorannya Ayu ntar. Halo Ibu, aduh. Masya Allah, akhirnya bisa mampir kemari. Ibu sehat ya? Gue suka banget kalau misalnya kulkas itu segitu, itu udah berarti rumah. Terus harus ada kayak Rolling Stones gitu kan? Rolling Stones itu fix. Danau Toba, Bali. Bali kan? Iya. Karena barang-barang kayak gitu itu kan lu belinya pas liburan. Itu tuh lu beli buat apa? Buat kenang-kenangan kan? Kenang-kenangan buat lu taruh di rumah. Dan ini kelihatan kayak ini nih rumah gitu, dari kulkasnya aja kelihatan ini rumah. Ya kan? Betul bos. Di kulkas tuh biasanya tuh ada Milkuat atau enggak Yakult Spek gitu. Jadi lu kalau ke rumah ini tuh pasti lu puas banget dengan buka kulkasnya. Tapi gacha. Tapi gacha. Kadang ada kadang enggak. Iya sih. Tapi karena gacha itu kalau nggak ada lu nggak kecewa. Iya. Kalau ada lu seneng banget. Bener. Kulkas kayak gini kan. Iya. Cong gorengnya enak banget tadi tuh. Dulu ya Pak Haji. Sini setiap sisi ada AC Pak Haji. Ini lemarinya kira-kira dijual nggak ya? Hanger di lemari itu kayak hal yang paling rumah. Kayak dia nggak tahu taruh aja tiba-tiba terus ada lewat. Lihat, berdepan. Ini Tapi pasti udah mahal-mahal semua nih. agak Pak. Enak banget kalau begitu. Nanggung banget yuk ya. Makanya, kesel kan? Harusnya rata ya. Bapak kita emang begitu, hanya. Bapak kita emang begitu. Itu definisi rumah. Jadi kalau misalnya lu punya temen dateng tuh, terus kayak dia jatuh di situ, lu salin dia bukan salin rumahnya. Kayak gitu biasa naturalnya gitu. Soalnya kalau itu rumah kan udah biasa tinggal di situ. Itu kan itu hal bahaya banget kan. Tapi lu udah hidup di situ jadi lu biasa. Bener. Lu itu bukan nggak bahaya lagi buat lu gitu kan, karena ini rumah lu. Dia salah temen lu kalau misalnya dia jatuh. Lu harusnya lu tahu. Ngapain arsiteknya salah, tukangnya salah nggak ada, lu ngapain nginjek itu? Ting ting boy tong tong itu lu juga. Tadi ya. Ya Allah Pak Haji, ini berantakan. Anak gue si Lova aja udah Udah mau beli ini semua nih. Neng! Sehat ya? Itu mau kayak gitu tuh. Tetangga kayak nyapa aja depan rumah lu. Siapa Neng? Ayo let's go. Ya. Ayo. Kalau gitu sekarang tutup dulu nih. Ya terima tutup kasih. dulu, iya. Oke, itu udah. Video terakhir ini lu masukin tier kemana? Rumahnya Ayu Ting Ting. Karena tadi lu ada bilang kan, ini kayak kelihatannya kayak vibes-nya kayak rumah sepupu gitu. Rumah sepupu apa kalau masukin ke rumah sepupu jauh? Karena menurut gua ini kayak cocok buat gua mau tinggal di situ. Itu rumah banget soalnya. Kalau gue sendiri enggak sih, karena kayak terlalu ramai gitu kayaknya. Ya rumah keluarga kan rame. Iya sih, tapi kan rumah kita sendiri nggak sih? Itu apa? Rumah sepupu jadinya? Enggak juga. Rumah teman. Gue sih antara rumah teman atau enggak rumah sepupu jauh. Rumah sepupu deket. Nah itu. Oh iya. Rumah sepupu deket tuh kayak gini banget. Oh rumah sepupu deket tuh rumah yang lu datang acara keluarga. Iya. Tapi lu karena lu deket jadi lu ada teman di situ. Iya. Jadi pas balik itu lu nggak mau balik? Enggak. Iya. Gitu. Jadi gimana kita masukin kemana? Oh kita tambahin baru kali ya? Tambahin baru. Pegang dulu. Di antara E sama A tuh rumah sepupu deket. Oke udah. Semuanya. Udah. Finalnya ini rumah sepupu deket. Gue setuju banget. Ya rumah sepupu dekat sih dapat ini. Lu nggak mau kayak lu tuh udah itu natural banget, itu ngerasa banget kayak rumah. Karena lu nggak mau pulang. Iya. Gimana ya? Itu kayak rumah sepupu tapi dari nyokap. Bukan dari bokap. Kalau bokap tuh dari keluarga jauh. Emang iya lu gitu ya? Gue gitu, lu nggak? Rumah depan gue tuh rumah nyokap. Keluarga bokap. Oh iya. Oke, jadi itu final list kita ini. Ada yang mau ubah nggak? Nggak ada. Aman dari gua bos. Tapi menurut lu kita ini nggak sih bakal munafik nggak sih menurut lu? Gimana? Munafik kayak misalnya nih lu kaya. Mungkin nggak kalau misalnya lu kaya banget di masa depan. Ujung-ujungnya lu bakal beli rumah yang gede banget juga.
Bisa aja. Tapi bukan munafik, lebih ke berubah perspektifnya dan tertekan oleh budaya konsumer. Seperti itu. Kapitalis ya. If you can join them, beat them gitu. If you can join them, Balik aja. balik anjing. Jadi itu list kita. Tapi kita kalau buat nilai bagus enggaknya kita nggak bisa nilai ya. Mungkin kita telepon nih teman kita yang arsitek banget. Yang kuliahnya arsitek. Lebih ahli. Oke. Di bidang situ. Bentar. Boleh. Dan Halo Raffi. Halo semuanya, balik lagi nih di Raffi Nyam Nyam Nyam. Kali ini ada apa sih, Jos? Lu kuliah arsitektur kan? Bukan. Apa pelajaran yang bisa lu ambil sini? pelajaran yang bisa gue ambil, kalau lagi miskin nggak apa-apa ngatain, kalau udah kaya nggak terlalu peduli ada orang miskin ngatain. Itu dia list kita. Udah selesai, kita nonton 6 video buat 1 video. Nih listnya nih lumayan rata ya, ada semua, keisi semua kecuali D. Nggak ada yang D kayak gue bilang di awal. Tapi kalau ada D menurut lu yang D itu apa? Kalau ada D, oh dari semua yang gue udah tonton ya, Gundala.